Selamat siang para pembaca setia Kisah Senja. Nama saya Saraswati, tahun ini berusia 32 tahun dan sudah 7 tahun menikah dengan suami saya yang sukses. Orang lain selalu iri pada saya. Suami yang cakap, mertua yang kaya raya, hingga sebuah villa megah yang asri di kawasan Puncak, Bogor. Siapapun yang melihat pasti menganggap saya wanita yang beruntung. Namun, tak ada yang tahu kebenaran yang tersembunyi di balik gerbang yang megah itu. Di dalam hati saya, selalu ada kegelisahan yang tak bernama. Dan malam itu, ketika tanpa sengaja saya mendengar isak tangis asisten rumah tangga kami dan membuka pintu kamarnya, dunia saya hancur berkeping-keping. Suami saya, Baskara, pada dasarnya adalah orang yang pendiam. Ia selalu pulang larut malam, dan bahkan saat di rumah, ia hanya menyapa saya sekadarnya sebelum langsung masuk ke ruang kerjanya. Di luar, ia tampak ramah dan selalu dipuji oleh teman-teman serta rekan kerjanya, tetapi hubungan kami terasa semakin hari semakin renggang. Saya mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa semua pria sukses memang sibuk, namun di lubuk hati, saya tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Terlebih lagi pada hari-hari ketika ia pulang larut atau baru kembali keesokan paginya dengan wajah lelah, terhuyung-huyung dengan alasan perjalanan dinas. Saya tidak ingin mencurigai suami saya. Sejak kecil, ibu saya selalu mengajarkan bahwa seorang wanita harus sabar dan menahan diri agar rumah tangga tentram. Saya berusaha menjadi menantu yang baik yang tidak menyinggung perasaan ibu mertua, dan menjadi istri yang sempurna bagi suami saya. Namun, semakin saya berusaha, yang saya dapatkan hanyalah keheningan yang dingin. Di rumah ini, selain ibu mertua saya, Ibu Ratna, ada juga Ibu Siti, asisten rumah tangga yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Ibu Siti adalah wanita yang pendiam dan hanya mengerjakan tugasnya dalam diam. Sesekali ia hanya tersenyum tipis saat melihat saya. Saya sangat menghormatinya seperti orang tua di rumah ini, karena berkat makanan lezat yang ia siapkan dan rumah yang selalu rapi, beban saya menjadi lebih ringan. Namun, setelah menjadi menantu di rumah ini, saya menyadari ada hubungan yang aneh antara Ibu Siti dan ibu mertua saya. Bukan kedekatan, melainkan jarak yang sangat aneh, seolah-olah dipenuhi oleh rasa takut dan rahasia. Awalnya, saya pikir itu hanya karena Ibu Siti merasa terintimidasi oleh sifat Ibu Ratna yang tegas. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasa Ibu Siti selalu diselimuti kesedihan yang mendalam. Tatapan matanya seolah menyimpan rahasia yang tak terkatakan. Malam itu, Baskara lagi-lagi pergi dengan alasan ada urusan di luar. Jam menunjukkan lewat pukul 11 malam, dan gerimis musim gugur yang dingin membasahi genting. Saya berbaring di tempat tidur, gelisah, mendengarkan suara angin yang merayap masuk melalui jendela. Hati saya terasa berat seperti batu. Sekitar 1 jam setelah Baskara pergi, saya mendengar suara isak tangis dari lantai bawah. Awalnya saya pikir itu suara kucing atau angin, tetapi setelah saya mendengarkan dengan saksama, itu jelas suara tangisan. Sebuah isak tangis pilu yang berusaha ditahan namun akhirnya pecah juga. Saya terkejut dan langsung bangkit. Jantung saya berdebar kencang. Dalam kegelapan pekat rumah, hanya ada seberkas cahaya remang dari koridor. Saya menuruni tangga dengan hati-hati menuju sumber suara. Jantung saya berdetak semakin kencang. Suara tangisan itu berasal dari kamar kecil di ujung koridor, tempat Ibu Siti tidur. Saya ragu-ragu di depan pintu. Dengan tangan gemetar, saya memegang gagang pintu. Ribuan pertanyaan berkelebat di benak saya. Mengapa ia menangis begitu pilu di tengah malam? Padahal ia tidak pernah menunjukkan kesulitan apapun. Didorong oleh rasa cemas dan penasaran, saya perlahan memutar gagang pintu. Namun, begitu pintu sedikit terbuka, saya membeku di tempat. Di bawah cahaya lampu temaram, saya tidak hanya melihat Ibu Siti yang terduduk di tempat tidur sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tetapi juga suami saya, Baskara, ada di sana. Suami saya duduk di sampingnya dengan ekspresi tegang. Ia mengulurkan tangan seolah ingin menenangkan.
Tetapi tatapan matanya begitu rumit tak terlukiskan. Ada campuran rasa iba, khawatir, dan sesuatu yang membuat saya merinding. Saya terpaku di ambang pintu. Pikiran saya dipenuhi kebingungan. Kenapa Baskara ada di sini? Bukankah ia bilang ada urusan di luar? Kenapa ia berada di kamar asisten rumah tangga di tengah malam? Dan mengapa Ibu Siti menangis begitu sedih di hadapan suami saya? Ribuan hipotesis melintas di benak saya, membuat napas saya sesak. Saya ingin sekali masuk dan menuntut penjelasan, tetapi kaki saya seolah terpaku di lantai. Saya diam-diam menutup pintu dan berbalik menuju koridor yang gelap. Jantung saya berdebar begitu kencang seolah mau meledak. Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Saya bahkan tidak tahu kapan Baskara kembali ke kamar. Keesokan paginya, ketika saya membuka mata, ia sudah berbaring di samping saya seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan wajah tenang, ia tersenyum dan bertanya, "Kenapa matamu bengkak begitu? Begadang lagi, ya?" Saya menatap suami saya. Saya menelan kata-kata yang sudah sampai di ujung tenggorokan dan tak bisa menjawab apa-apa. Saya ingin bertanya tentang kejadian semalam, ingin mencari kebenaran, tetapi saya takut jawaban itu akan menghancurkan keluarga ini. Saya memilih diam. Saya menyembunyikan kecurigaan saya di lubuk hati, tetapi sejak hari itu, saya tidak bisa lagi memandang suami saya dengan cara yang sama. Sejak hari itu, saya memperhatikan setiap gerak-gerik kecil Baskara dan Ibu Siti. Secara lahiriah, tidak ada kontak fisik yang terlalu mesra di antara mereka, tetapi setiap kali pandangan mereka bertemu, ada sesuatu yang tak terlukiskan mengalir di antara keduanya. Saya mencoba bertanya secara halus kepada Ibu Siti, tetapi ia selalu menghindari pertanyaan saya dengan senyum canggung dan mata yang sembab. Sikapnya itu membuat saya semakin bingung. Sementara itu, ibu mertua saya, Ibu Ratna, tampak sama sekali tidak menyadari atmosfer aneh di rumah. Atau mungkin ia pura-pura tidak tahu. Mungkin saja ia tahu segalanya tetapi memilih untuk mengabaikannya. Peristiwa malam itu seolah telah membuka sedikit celah pada pintu yang tadinya tertutup rapat. Itu membuat saya mengintip kebenaran kelam yang tersembunyi di balik dinding rumah yang tampak damai ini. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi di masa depan, tetapi saya punya firasat buruk bahwa ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Setelah malam itu, saya menjalani hari-hari dengan hati yang berat. Setiap kali melihat Baskara, saya teringat akan sosoknya yang duduk di kamar Ibu Siti dan tatapan anehnya yang tak bisa saya jelaskan. Mengapa suami saya berada di sana? Pada waktu dan dalam situasi seperti itu, saya mencoba meyakinkan diri berulang kali bahwa mungkin Ibu Siti sedang mengalami kesulitan dan Baskara hanya mencoba menghiburnya. Namun, intuisi seorang wanita membuat saya tidak bisa sepenuhnya percaya. Karena dalam tangisan Ibu Siti malam itu, ada keputusasaan yang mendalam, bukan sekadar kesedihan biasa. Keesokan paginya, saat sarapan bersama ibu mertua dan Baskara, saya mengamati gerak-gerik mereka dengan saksama. Baskara, seperti biasa, dengan tenang memisahkan duri dari ikan untuk saya dan berkata, "Sayang, makan yang banyak. Kamu kelihatan kurusan akhir-akhir ini." Saya memaksakan senyum, tetapi hati saya kalut. Ibu mertua, seperti biasa, duduk di kepala meja dengan ekspresi agung. Ibu Ratna tidak begitu peduli dengan kehidupan pribadi kami, ia hanya fokus pada apakah rumah tertata dengan baik. Saya memutuskan untuk memancing dengan hati-hati dan membuka mulut. Tadi malam sepertinya ada suara dari lantai bawah, seperti ada yang menangis. Ibu Ratna mengangkat kepala, menatap saya sekilas dengan tatapan tajam, lalu menjawab dengan tenang, "Mungkin Ibu Siti teringat keluarganya. Wajar orang yang bekerja jauh dari kampung halaman menangis sedih di malam hari. Kamu tidak perlu khawatir, Saras." Saya terdiam. Punggung saya terasa dingin. Suara ibu mertua terdengar tegas. Tetapi jelas sekali ia berusaha menghindari sesuatu. Saat itu, pandangan Baskara sejenak terhenti. Lalu ia buru-buru menunduk dan mulai makan.
Momen singkat itu menusuk hati saya seperti pisau. Saya mencoba menjalani hari seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi hati saya semakin gelisah. Setiap kali Baskara berkata akan melakukan perjalanan dinas, saraf saya menegang. Ia pergi dengan setelan rapi dan tas kerja, tetapi saya mulai menyadari bahwa seringkali tidak ada dokumen apapun di dalam tasnya. Rasa dikhianati membuat saya sesak napas. Saya berpikir untuk mengikutinya, tetapi tidak punya cukup keberanian. Jika kebenarannya terlalu mengerikan, apakah saya sanggup menanggungnya? Suatu sore, saat merapikan ruang tamu, saya tak sengaja mendengar adik ipar saya, Dewi, sedang menelepon. Dewi memiliki sifat yang blak-blakan dan sering datang berkunjung. Saat itu, suara Dewi pelan, tetapi terdengar jelas di telinga saya. Sudah kubilang kan? Mas Baskara itu perhatian sekali sama bibi itu. Kalau Mbak Saras tahu, bisa geger nanti. Saya membeku di tempat. Tangan saya gemetar hingga menjatuhkan cangkir di atas meja. Dewi terkejut, menoleh ke arah saya, lalu tersenyum canggung. Mbak Saras sudah datang? Tadi cuma ngobrol sama teman kok. Bukan apa-apa. Saya menatap Dewi, penuh curiga, tetapi saya memaksakan senyum dan membiarkannya berlalu. Sejak kapan saya menjadi orang luar di rumah ini, yang tidak tahu apa-apa? Malam semakin larut, tetapi saya kembali tidak bisa tidur. Baskara tidur nyenyak di samping saya dengan napas teratur, sementara saya hanya bisa gelisah. Di kepala saya, isak tangi Ibu Siti dan ucapan Dewi terus terngiang. Tak tahan lagi, saya turun ke dapur untuk minum air. Namun, ketika sampai di depan pintu, langkah saya terhenti oleh bisikan dari kamar ibu mertua. Suara Ibu Ratna terdengar rendah dan mendesak. Sudah berulang kali kuperingatkan, jangan sampai Saraswati tahu. Kalau dia sampai tahu, rumah ini tidak akan pernah tenang lagi. Suara lain menjawab dengan gemetar. Itu adalah suara Ibu Siti. Tapi, Bu, saya juga tidak tahan terus begini. Saya merasa sangat bersalah dan takut. Saya berdiri terpaku di tempat. Setiap kata yang terdengar dari balik pintu menusuk telinga saya seperti pisau tajam. Bukan hanya Baskara, ibu mertua juga terlibat dalam hal ini. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dari saya? Dengan hati yang kalut, saya kembali ke kamar. Melihat wajah damai Baskara yang tertidur, rasa cinta dan amarah berkecamuk secara bersamaan. Saya teringat betapa selama 7 tahun ini saya telah berkorban dan bersabar sebagai seorang istri demi keluarga ini, menahan segala macam perlakuan dari keluarga mertua. Tapi mengapa mereka menempatkan saya dalam situasi seperti ini? Selama beberapa hari berikutnya, saya diam-diam mengamati Ibu Siti. Ia menghindari saya, wajahnya pucat karena kurang tidur, dan matanya selalu merah. Kadang-kadang, saat ia melirik Baskara, ada rasa bersalah yang mendalam di matanya. Baskara masih berpura-pura tenang, tetapi suasana dingin di antara kami semakin terasa. Saya ingin bertanya langsung, tetapi setiap kali mencoba membuka mulut, tenggorokan saya tercekat. Suatu malam, saat saya sedang mencuci piring di dapur, Ibu Siti masuk. Saya memberanikan diri dan memanggilnya dengan lembut, "Ibu Siti." Ia terkejut hingga hampir menjatuhkan piring di tangannya. Saya menatap lurus ke matanya dan bertanya dengan suara rendah, "Malam itu, kenapa ibu menangis? Dan kenapa suami saya ada di kamar ibu?" Wajah Ibu Siti pucat pasi. Ia tergagap. "Nyonya, saya." Tiba-tiba, air mata mengalir deras dari matanya. Hati saya mencelos. Ia sepertinya hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian buru-buru berbalik dan pergi, meninggalkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Malam itu, saya yakin ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di rumah ini. Rahasia itu tidak hanya melibatkan Baskara, tetapi juga ibu mertua dan Ibu Siti. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya terus hidup berpura-pura tidak tahu demi menjaga keutuhan rumah tangga? Atau haruskah saya menggali kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya?
Duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang kelam, saya merasakan sakit yang merobek dada. Namun, di lubuk hati, api tekad mulai menyala. Saya tidak bisa lagi hidup dalam keraguan. Sepahit apapun, saya harus menemukan kebenaran, dan saya sama sekali tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari badai yang akan datang. Setelah bertanya pada Ibu Siti tetapi tidak mendapatkan jawaban, hati saya terasa seperti terbakar. Saya masih tinggal di rumah itu, memasak, membersihkan rumah, dan setiap malam duduk di meja makan bersama suami dan keluarga. Namun, di dalam hati saya ada jurang yang dingin. Suara langkah Baskara di koridor atau suara pintu kamar Ibu Siti yang sedikit terbuka saja sudah membuat jantung saya berdebar. Saya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Saya ingat pagi itu dengan jelas. Ibu Ratna berkata, "Saras, hari ini pergi ke pasar lebih awal. Ya, beli daging dan ikan yang banyak. Akhir pekan ini keluarga besan mau datang. Kita harus siapkan hidangan yang pantas." Saya menjawab, "Baik, Bu," dan bersiap-siap ke pasar. Saat saya melangkah ke halaman, saya melihat Baskara sedang berbicara dengan Ibu Siti dengan suara sangat pelan di bawah teras. Sebelum saya sempat mendengar apapun, mereka berdua yang melihat saya langsung bubar dengan panik, seolah tertangkap basah. Pemandangan itu membuat hati saya semakin kalut. Saya tidak berani bertanya dan hanya melangkah diam-diam. Tetapi di kepala saya seolah ada suara yang mendesak. "Saras, kamu tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu." Saya teringat kata-kata ibu mertua kepada Ibu Siti malam sebelumnya. Jangan sampai Saras tahu. Kalau dia sampai tahu, rumah ini tidak akan pernah tenang lagi. Dada saya terasa sesak. Apa yang mereka sembunyikan dari saya sampai harus berkata sekasar itu? Saya adalah menantu di rumah ini. Apakah saya bahkan tidak berhak mengetahui kebenarannya? Hari itu, saya memutuskan untuk mengikuti Baskara. Sore harinya, ia berkata ada janji dengan klien di pusat kota dan menyuruh saya makan malam duluan. Saya berpura-pura setuju. Tetapi sekitar 15 menit setelah Baskara pergi, saya diam-diam mengikutinya dengan motor matic tua. Di jam sibuk, kota begitu ramai, tetapi saya tidak melepaskan pandangan dari mobil suami saya di depan. Setelah beberapa saat, Baskara menghentikan mobilnya di depan sebuah gang kecil. Saya bersembunyi di balik sebuah warung kecil di pinggir jalan, merasakan jantung saya berdebar kencang seolah mau meledak. Baskara turun dari mobil dan masuk bukan ke kafe atau restoran yang sering ia sebutkan, melainkan ke sebuah rumah kontrakan tua yang terletak jauh di dalam gang sempit. Setelah ragu sejenak, saya memberanikan diri untuk mengikutinya. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan saya mengintip dari celah. Pemandangan di depan mata membuat seluruh tubuh saya membeku. Di dalam kamar kecil itu, tidak hanya ada Baskara, tetapi juga Ibu Siti. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan wajah pucat. Baskara duduk di hadapannya dan berkata dengan suara rendah, "Ibu harus bertahan sedikit lagi. Ibu Ratna tidak boleh tahu kalau ibu selemah ini." Ibu Siti menyeka air matanya dan terisak. "Tapi saya merasa sangat berdosa, Bas. Saya tidak tahan melihat wajah Sarah setiap hari." Saya hampir saja terjatuh di depan pintu. Di kepala saya, pertanyaan-pertanyaan terus bermunculan tanpa henti. Apa sebenarnya hubungan Baskara dan Ibu Siti? Mengapa mereka bertemu di rumah tua seperti ini dan membicarakan hal-hal rahasia? Takut membuat keributan, saya bergegas pergi. Tangan dan kaki saya gemetar, jantung saya berdebar tak karuan. Sesampainya di rumah, saya terduduk di kursi. Air mata mengalir tanpa henti. Saya merasa dikhianati dan diasingkan dari segalanya. Namun, di tengah rasa sakit itu, saya punya firasat bahwa masalah ini jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Ibu Siti tidak terlihat seperti wanita yang berselingkuh, melainkan seperti seseorang yang menanggung beban berat yang berhubungan dengan keluarga kami. Malam itu, Baskara pulang larut. Masuk ke kamar, ia melihat saya yang duduk termenung dan bertanya, "Kamu kenapa, sayang?"
Saya menatap suami saya. Saya ingin menanyakan segalanya. Ingin berteriak bahwa saya telah melihat semuanya. Tetapi tenggorokan saya tercekat dan saya hanya bisa menjawab, "Cuma lelah," dengan susah payah. Baskara menatap saya sejenak. Ada kekhawatiran melintas di matanya. Lalu ia diam-diam pergi mandi. Sikap menghindarnya saat menatap saya membuat saya semakin menderita. Selama beberapa hari berikutnya, saya mulai merasakan perubahan sikap Ibu Ratna. Ia sering mengawasi saya, dan kata-katanya seolah menyindir. Suatu hari, ia berkata dengan pelan, "Menantu, semakin sedikit urusan rumah yang kamu campuri, semakin tenang pikiranmu. Seorang wanita harus bijak menjaga keharmonisan agar langgeng." Mendengar itu, saya merinding. Apakah ia sudah tahu bahwa saya telah mencium sesuatu, ataukah itu sebuah peringatan halus? Sementara itu, adik ipar saya, Dewi, membuat saya semakin bingung. Suatu kali, saat saya sedang membersihkan ruang tamu, Dewi yang sedang asyik dengan ponselnya melempar satu kalimat dengan senyum sinis. "Di rumah ini ada rahasia yang Mbak Saras tidak boleh tahu, loh." Ketika saya hendak bertanya apa maksudnya, Dewi buru-buru mengubah nada suaranya dan tertawa jenaka. "Ah, bercanda, Mbak. Jangan dianggap serius." Tetapi di matanya, saya melihat dengan jelas adanya sebuah kebenaran yang disembunyikan seluruh keluarga dari saya. Malam itu, saya kembali tidak bisa tidur. Saya pergi ke balkon dan menatap lampu kota di kejauhan. Dada saya terasa sesak. Saya teringat janji Baskara di awal pernikahan kami. "Aku akan selalu melindungimu. Aku tidak akan pernah membuatmu sedih." Tetapi sekarang, orang yang paling membuat saya gelisah adalah dia. Tatapan mata Ibu Siti yang penuh air mata, suara tegas ibu mertua yang melarangnya memberitahu saya, kata-kata penuh makna dari Dewi, semua itu tampak seperti kepingan-kepingan yang tercerai-berai, tetapi perlahan membentuk sebuah gambaran yang kelam. Saya bertekad tidak akan diam lagi. Kebenaran yang terlalu lama disembunyikan akan merusak segalanya. Saya harus menggalinya sampai ke akar-akarnya. Tetapi bagaimana caranya agar tidak menghancurkan keluarga ini? Di dalam hati, tekad saya semakin kuat. Saya harus mendekati Ibu Siti sekali lagi dan membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Hanya dia yang tahu segalanya. Dan saya percaya, di dalam air matanya, tersimpan rasa bersalah yang ingin dibebaskan. Saya sama sekali tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu yang membawa saya lebih dekat pada kebenaran yang menyakitkan, sekaligus menjadi awal dari hari-hari paling mengerikan dalam pernikahan saya. Saya sudah berulang kali berjanji pada diri sendiri untuk diam. Terkadang, tidak tahu adalah sebuah berkah. Namun, kebohongan dan rahasia yang menyelimuti rumah ini semakin mencekik saya. Saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Seseorang harus mengatakan yang sebenarnya. Dan orang itu hanyalah Ibu Siti. Hari itu hujan sejak pagi. Tetesan hujan deras jatuh di genting tua, menciptakan suara yang pilu. Saya sendirian di rumah. Ibu mertua pergi ke pengajian, Dewi juga sedang pulang ke rumahnya, dan Baskara pergi pagi-pagi sekali dengan alasan ada urusan. Hanya saya dan Ibu Siti yang tersisa. Saya tahu inilah saatnya untuk berhadapan, dan saya tidak bisa mundur lagi. Saya turun ke dapur dan melihat Ibu Siti sedang memotong sayuran dengan punggung membungkuk. Punggungnya yang kurus itu membuat saya merasa iba sekaligus getir. Selama lebih dari 10 tahun, ia telah menyaksikan banyak perubahan di rumah ini, tetapi tidak pernah sekalipun ia mengungkapkan isi hatinya. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, "Ibu, hari ini tidak ada siapa-siapa di rumah. Bisakah kita bicara sebentar?" Ibu Siti terkejut dan mengangkat kepalanya. Ia menatap saya dengan mata sembabnya, lalu menunduk. Ia tergagap, "Iya, Nyonya. Silakan." Saya duduk di hadapannya dan menatap lurus ke matanya yang mencoba menghindar. Suara saya bergetar, tetapi tegas. Saya tidak mau berbelit-belit lagi. Malam itu, saya melihat ibu bersama suami saya di kamar ibu. Saat ibu menangis sedih,
Dan saya juga mendengar Ibu Ratna melarang Ibu memberitahu saya kebenarannya. Ibu, saya sudah tidak tahan lagi. Tolong, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Ibu Siti pucat pasi. Tangannya gemetar begitu hebat hingga sayuran yang dipotongnya tumpah ke lantai, dan air matanya pun pecah. Ia buru-buru memalingkan wajahnya seolah ingin menghindari tatapan saya. Dapur menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar deras. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata dengan suara gemetar. Nyonya, ada hal-hal yang tidak berani saya katakan. Jika saya ceritakan, itu hanya akan menambah penderitaan Nyonya. Mendengar itu, hati saya mencelos, dan air mata saya hampir tumpah. Saya menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan putus asa, Ibu, kalau Ibu kasihan pada saya, tolong jangan sembunyikan lagi. Hidup dalam keraguan seperti ini benar-benar tidak tertahankan. Apapun kebenarannya, saya harus tahu. Ibu Siti terisak seperti anak kecil. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia berbisik seolah pada dirinya sendiri. Puluhan tahun aku mencoba menguburnya, tapi akhirnya rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Saya menahan napas dan menunggu. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya yang basah air mata dan berkata dengan suara bergetar. Nyonya, sebenarnya saya bukan sekadar asisten rumah tangga seperti yang Nyonya kira. Saya dan Ibu Ratna sudah terikat oleh takdir yang dalam jauh sebelum Nyonya datang ke rumah ini, dan Baskara adalah... Kata-katanya terpotong oleh suara pintu yang terbuka. Saya terkejut dan menoleh. Di ambang pintu, Baskara berdiri dengan wajah pucat. Ia menatap saya dan Ibu Siti bergantian, dan di matanya ada campuran emosi yang tak terlukiskan. Hentikan, teriak Baskara. Suaranya bergetar, entah karena marah atau takut. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Ibu Siti membeku, menangis sambil mundur. Saya terpaku seperti batu di tempat. Saya menatap suami saya. Seolah-olah ia sedang membangun tembok besar antara saya dan kebenaran. Dengan suara putus asa, saya bertanya gemetar, "Kamu kenapa? Kenapa kamu menghentikan Ibu Siti? Apa yang kamu takutkan aku ketahui?" Baskara menghindari tatapan saya. Setelah lama terdiam dengan tangan terkepal, ia berkata dengan suara berat, "Kau tahu atau tidak, tidak ada yang akan berubah. Kau cukup jalani saja tugasmu sebagai istri dan ibu." Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti pisau. Saya menangis terseduh-seduh. Suara saya parau. "Aku ini apa bagimu? Istri? Atau orang luar yang tidak berhak ikut campur dalam urusan keluargamu?" Baskara berbalik, meninggalkan saya dan Ibu Siti yang berlinang air mata di dapur. Saya terduduk di lantai. Rasanya seluruh dunia runtuh. Ibu Siti mendekat dan meletakkan tangannya yang gemetar di bahu saya, berbisik, "Maafkan saya, Nyonya." Tapi permintaan maaf itu tidak bisa menyembuhkan luka yang menyebar di hati saya. Makan malam hari itu berlangsung dalam suasana yang berat. Ibu mertua menatap saya sekilas. Tatapan tajamnya seolah menjadi peringatan. Dewi masih tertawa dan bercanda dengan polos. Tetapi saya merasa ia juga tahu sesuatu. Duduk di samping Baskara, saya menyuap nasi dengan tangan gemetar, tetapi tidak merasakan apa-apa. Jauh malam, setelah semua orang tidur, saya duduk sendirian di balkon. Hujan sudah reda, tetapi hati saya lebih berat dari langit setelah badai. Saya tahu dengan jelas bahwa ada kebenaran yang disembunyikan, dan Baskara, ibu mertua, serta Ibu Siti, semuanya menjaga rahasia itu. Mereka ingin saya selamanya menjadi orang luar, tetapi saya tidak bisa menerimanya. Saya bersumpah dalam hati akan menemukan kebenaran. Hanya itu yang bisa menyelamatkan saya dari mimpi buruk ini. Sepahit apapun, dan saya tahu, setelah kebenaran terungkap, keluarga ini tidak akan pernah sama lagi. Setelah dihentikan oleh Baskara, tekad yang lebih kuat dari sebelumnya tumbuh di hati saya. Jika saya tidak bisa mendengarnya langsung dari Ibu Siti, saya harus menemukan kebenarannya sendiri. Saya tahu dengan jelas bahwa suami saya, ibu mertua,
dan bahkan Dewi menyembunyikan rahasia besar dari saya, dan semakin mereka mencoba menyembunyikannya, semakin saya tidak bisa tinggal diam. Selama beberapa hari berikutnya, saya menjadi lebih berhati-hati. Di luar, saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa, menjalankan peran sebagai istri dan menantu dengan baik. Tetapi di dalam hati, saya berusaha tidak melewatkan setiap gerak-gerik kecil mereka, tatapan mata, atau sepatah kata yang tak selesai diucapkan. Saya seperti orang yang meraba-raba dalam kegelapan. Jika saya menemukan secercah cahaya, saya siap untuk mengikutinya. Suatu pagi, Baskara berkata ia harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk perjalanan dinas. Saya memaksakan senyum dan melepas kepergiannya. Tetapi begitu mobilnya keluar dari gerbang, saya segera berganti pakaian, menitipkan anak saya sebentar pada seorang kenalan, dan diam-diam mengikutinya. Saya ingin tahu apa sebenarnya perjalanan dinas yang ia maksud. Mobil Baskara tidak menuju jalan tol, melainkan berputar-putar di beberapa gang. Saya menjaga jarak agar tidak ketahuan. Akhirnya, mobilnya berhenti di depan sebuah rumah kontrakan tua di ujung gang sempit. Itu adalah tempat yang sama di mana saya pernah melihatnya bersama Ibu Siti sebelumnya. Seluruh tubuh saya gemetar karena tegang, dan jantung saya berdebar kencang di dada. Saya bersembunyi di balik pohon dan melihatnya masuk. Pintu tertutup, tetapi melalui jendela kecil, saya bisa melihat Baskara dan Ibu Siti sedang berbicara. Mereka duduk sangat dekat, dan ekspresi keduanya tampak berat. Ibu Siti menangis, dan Baskara mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Saat itu, sekali lagi, pisau tajam seolah menusuk jantung saya. Saya ingin sekali masuk, tetapi akal sehat menahan saya. Jika aku masuk sekarang, mereka akan menyangkal, dan aku tidak akan tahu apa-apa. Aku butuh bukti. Aku harus mendengarnya sendiri. Dengan pikiran itu, saya berhasil menahan amarah dan diam-diam berbalik. Dalam perjalanan pulang, saya merasa seperti telah menjadi orang lain. Saya bukan lagi Saraswati yang naif dan mempercayai suaminya. Meskipun di depan mungkin ada jurang, saya telah melangkah jauh ke jalan menuju kebenaran. Sore itu, saat seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam, saya berpura-pura tenang. Ibu Ratna mengamati saya dengan tatapan seolah ingin membaca isi hati saya. Saya menunduk ke mangkuk nasi dan hanya menjawab beberapa patah kata. Dewi masih melontarkan lelucon, tetapi sesekali menatap saya dengan senyum sinis. Saya tahu semua orang di rumah ini sedang menguji saya. Malam harinya, saya masuk kamar lebih awal dengan alasan lelah. Tetapi begitu Baskara mematikan lampu, saya berbalik menghadap dinding dengan mata terbuka lebar. Saya mendengar suara gelisahnya dan helaan napas yang sangat pelan. Saya pura-pura tidur dan berpikir, rahasia apa yang mereka sembunyikan? Mengapa tidak pernah sekalipun mereka jujur padaku? Keesokan harinya, saya mencari kesempatan untuk mendekati Ibu Siti. Saya tahu dialah kuncinya. Saya turun ke dapur lebih awal. Melihat Ibu Siti sedang menyiapkan sarapan, saya mendekat dan berkata dengan pelan, "Ibu, tolong jangan biarkan saya hidup dalam penderitaan seperti ini. Jika Ibu tidak bisa menceritakan semuanya, berikan saya satu petunjuk saja. Saya hanya perlu tahu kebenarannya agar bisa memutuskan bagaimana harus hidup ke depannya." Ibu Siti membeku. Sendok sayur jatuh dari tangannya yang gemetar, dan air matanya mengalir deras. Dengan suara seperti desiran angin, ia nyaris tak terdengar menjawab, "Nyonya, semua ini salah saya." Tapi saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya katakan, rumah ini akan hancur berkeping-keping. Saya menahan air mata dan menggenggam tangannya erat-erat. Apakah ibu pikir rumah ini utuh sekarang? Saya hidup di neraka setiap hari. Demi saya dan anak saya harus tahu kebenarannya. Ia gemetar hebat dan menunduk. Lalu ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Tanyakan langsung pada ibu mertua. Hanya beliau yang berhak mengatakannya." Mendengar itu, saya seperti disiram air dingin. Jadi,
Kuncinya adalah ibu mertua, Ibu Ratna. Wanita yang tajam dan tegas itulah yang selama ini membangun dinding tak terlihat di rumah ini. Apakah dia yang memegang rahasia terbesar? Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, saya melihat ibu mertua duduk sendirian di ruang tamu, memutar tasbih sambil menggumamkan sesuatu. Setelah ragu sejenak, saya memberanikan diri duduk di hadapannya dan memanggil dengan pelan, "Ibu." Ia mengangkat kepala. Tatapan dinginnya menyapu saya. Saya gemetar, tetapi melanjutkan, "Saya tahu ibu menyembunyikan rahasia besar dari saya. Tolong beritahu saya, kebenaran apapun, saya bisa menanggungnya. Saya tidak mau lagi hidup dalam keraguan seperti ini." Ia menatap saya lekat-lekat. Ekspresinya masih tenang. Lalu ia tersenyum tipis. "Menantuku, terkadang lebih sedikit tahu membuat hidup lebih nyaman. Jika kebenaran terungkap, kau hanya akan semakin menderita. Apa kau benar-benar sanggup menanggungnya?" Air mata saya mengalir. Saya menunduk dan berkata dengan suara gemetar, "Ibu, saya sudah menjadi menantu di rumah ini selama 7 tahun. Saya sudah berusaha menjalankan tugas saya. Jika ibu masih menganggap saya keluarga, tolong jangan jadikan saya orang luar selamanya." Ibu Ratna terdiam lama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar berat. Akhirnya, ia mengucapkan satu kalimat singkat. "Kalau begitu, siapkan hatimu baik-baik. Kebenaran ini tidak sederhana." Setelah mengatakan itu, ia bangkit dan pergi. Saya tertinggal sendirian di ruang tamu, duduk termenung. Saya tahu, akhirnya saya berada di ambang kebenaran. Tetapi untuk membuka pintu itu, saya harus menghadapi fakta yang mungkin akan menghancurkan seluruh keluarga. Malam itu, setelah mendengar kata-kata penuh makna dari ibu mertua, saya gelisah semalaman. "Siapkan hatimu baik-baik. Kebenaran ini tidak sederhana." Kata-kata itu seperti kutukan yang terus terngiang di kepala saya. Saya mencoba membayangkan skenario terburuk, tetapi tidak bisa menahan getaran yang muncul dari lubuk hati. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal seperti biasa dan menyiapkan sarapan. Rumah terasa damai seperti biasanya, tetapi di dalam hati saya, badai besar sedang mengamuk. Baskara sudah berangkat kerja. Ibu Ratna duduk di ruang tamu memutar tasbih, dan Ibu Siti sibuk di dapur. Semua orang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya tahu semua itu hanyalah sandiwara. Saya menunggu sampai Baskara dan Dewi pergi. Begitu tinggal berdua dengan ibu mertua, saya memberanikan diri mendekatinya. Dengan suara gemetar, saya berkata, "Ibu, tolong katakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa lagi hidup dalam keraguan." Ibu Ratna mengangkat kepala dan menatap saya dengan mata yang tak terduga dalamnya. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka mulut. Setiap kata seolah turun dengan berat. "Menantuku, ini adalah rahasia yang telah kusimpan selama puluhan tahun. Aku juga tidak ingin mengatakannya. Aku takut jika sekali saja kubuka mulut, keluarga ini akan hancur. Tapi karena kau begitu menginginkannya, aku tidak bisa menghindar lagi." Saya menahan napas dan menggenggam ujung pakaian saya erat-erat. Ibu Ratna melanjutkan, "Ibu Siti bukan sekadar asisten rumah tangga. Jauh sebelum kau datang ke rumah ini, dia adalah bagian dari keluarga ini." Saya membeku. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya nyaris tak bisa membuka mulut. Bagian dari keluarga ini? Apa maksudnya? Ia mengangguk pelan. Ada kesedihan samar melintas di matanya. Dia adalah ibu kandung Baskara. Mendengar itu, saya terpaku di tempat. Saya menatap ibu mertua dengan ekspresi bingung, lalu beralih ke Ibu Siti yang sedang mencuci sayuran dalam diam. Ibu kandung Baskara. Kata-kata itu menghancurkan pikiran saya. Ibu Ratna menghela napas dan melanjutkan. "Dulu, Ibu Siti adalah adik sepupu jauhku. Keluarganya miskin dan orang tuanya meninggal lebih awal. Jadi aku membawanya dan membesarkannya seperti adikku sendiri. Tapi takdir berkata lain. Saat aku menikah dengan ayah mertuamu, dia ikut tinggal bersama kami,
Dan sebuah insiden besar terjadi, membuatnya harus pergi dengan membawa sebuah rahasia. Bertahun-tahun kemudian, demi kedamaian keluarga, aku membawanya kembali dengan status sebagai asisten rumah tangga. Dengan suara gemetar, saya bertanya, "Rahasia apa itu?" Ia menatap saya. Matanya meredup. "Anakku, Baskara tidak bersikap acuh tak acuh padamu tanpa alasan. Di dalam hatinya ada luka lama, dan luka itu terhubung dengan Ibu Siti. Itulah sebabnya ia tidak bisa memberitahumu." Air mata saya pecah. Semua yang pernah saya lihat terlintas di benak saya. Tatapan penuh rasa bersalah Baskara terhadap Ibu Siti. Air mata Ibu Siti di tengah malam. Peringatan ibu mertua agar saya tidak tahu apa-apa. Semuanya perlahan menjadi jelas, tetapi masih ada bagian gelap yang belum terpecahkan. Saya terisak dan berkata, "Ibu, mengetahui setengah-setengah seperti ini tidak tertahankan. Saya harus tahu semua kebenarannya agar hati saya tenang." Ibu Ratna terdiam lama. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam tasbihnya erat-erat. Akhirnya, ia berkata pelan, "Jika kau ingin tahu, temuilah Ibu Siti malam ini. Aku akan menyuruhnya menceritakan semuanya. Tapi kau harus berjanji satu hal. Apapun yang kau dengar, jangan kehilangan ketenangan dan jangan membuat keributan di rumah ini." Saya mengangguk. Dengan tenggorokan tercekat, saya berkata, "Saya janji." Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidup saya. Sambil bekerja, pikiran saya melayang kemana-mana. Waktu terasa berjalan seperti selamanya. Saya takut akan kebenaran, tetapi juga sangat menginginkannya. Setelah makan malam, Ibu Ratna memanggil saya ke kamarnya. Ibu Siti sudah duduk di sana. Wajahnya pucat, matanya merah dan sembab. Ibu Ratna berkata pelan, "Hari ini aku izinkan. Ceritakan semuanya. Jangan sembunyikan lagi." Ibu Siti menatap saya dengan gemetar. Air matanya mengalir deras, dan suaranya tercekat seperti rahasia yang telah lama terkubur. "Nyonya, sebenarnya, Baskara adalah anak saya." Saya membeku di tempat. Seluruh tubuh saya terasa lumpuh, telinga saya berdengung, dan jantung saya berdebar tak karuan. Saya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja saya dengar. Saya tergagap. Apa yang baru saja Anda katakan, Baskara?" Ia mengangguk sambil menangis tersedu-sedu. "Iya, Baskara adalah anak saya." Kamar itu diselimuti keheningan. Saya menoleh ke ibu mertua. Ia memejamkan mata, dan kerutan di wajahnya yang penuh derita tampak semakin dalam. Saya merasa seperti jatuh ke dalam jurang tak berujung. "Baskara adalah anak saya." Satu kalimat dari Ibu Siti itu bagaikan petir yang menyambar di tengah kegelapan pekat. Saya duduk termenung di tempat. Bibir saya gemetar tetapi tak ada kata yang bisa keluar. Jantung saya berdetak tak teratur. Napas saya menjadi pendek, dan pikiran saya dipenuhi ratusan pertanyaan. Selama ini, saya hanya tahu Baskara adalah putra tunggal Ibu Ratna. Tapi sekarang, kebenaran itu telah dibalik sepenuhnya. Kamar itu tenggelam dalam keheningan yang berat, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ibu Ratna masih memejamkan mata. Wajahnya diukir oleh kerutan yang dalam. Ibu Siti, dengan air mata yang terus mengalir, berkata dengan suara terisak, "Nyonya, ini adalah cerita yang telah saya simpan di dalam hati selama lebih dari 30 tahun. Tapi karena hari ini Nyonya sudah tahu, saya harus menceritakan semuanya. Saya tidak bisa membawanya ke liang lahat." Saya berusaha keras mengumpulkan ketenangan dan berbisik, "Tolong ceritakan, saya harus tahu semuanya." Ibu Siti menyeka air matanya dan perlahan memulai ceritanya. Dahulu kala, saat ia berusia 18 tahun, keluarganya yang miskin kehilangan kedua orang tuanya. Ia harus menumpang di rumah kerabat jauh. Saat itulah suami Ibu Ratna, yaitu ayah mertua saya, seorang pria yang baik hati dan dermawan, merasa kasihan padanya dan memberinya tempat tinggal. Untuk membalas budi, ia membantu pekerjaan rumah dan menganggapnya seperti kakak kandungnya sendiri.
Tapi dari situlah tragedi dimulai. Suaranya bergetar. Karena sebuah kekhilafan, ia mengandung anak dari ayah mertua saya, Baskara. Saat itu usianya baru 19 tahun, terlalu muda untuk mengerti dunia. Ketika mengetahui dirinya hamil, ia hanya bisa menangis. Saat itu, Ibu Ratna yang baru beberapa tahun menikah dan belum memiliki anak, mengetahui fakta ini. Amarahnya mengguncang seluruh rumah. Saya diam-diam menatap ibu mertua. Ibu Ratna masih terdiam. Kedua matanya yang terpejam rapat seolah sedang mengenang masa lalu yang menyakitkan. Ibu Siti melanjutkan sambil terisak. Ia memohon pada Ibu Ratna agar diizinkan melahirkan anak itu. Awalnya, Ibu Ratna menentang keras. Tetapi setelah berpikir panjang, ia membuat sebuah keputusan. Jika anak itu lahir, ia akan dicatatkan dalam silsilah keluarga sebagai anak Ibu Ratna. Dan Ibu Siti tidak boleh memanggil Baskara sebagai anaknya dan harus pergi jauh. Sampai di situ, ia menangis terseduh-seduh. Saya merasakan seluruh tenaga saya terkuras. Dada saya sakit seperti diremas. Jadi, inilah sumber dari semua tatapan dan air mata yang selama ini saya lihat. Saat itu, Ibu Ratna akhirnya membuka mata. Suara rendah dan parau terdengar. Aku membenci anak itu sampai ke tulang. Karena dia telah mempermalukan kami dan membuatku terjerumus dalam takdir yang menyedihkan ini. Tapi saat melihat bayi mungil itu, aku tidak tega membuangnya. Aku kasihan. Jadi, meskipun amarah di hatiku tidak pernah padam, aku membesarkannya seperti anak kandungku sendiri. Dengan suara gemetar, saya bertanya, lalu, apakah Baskara tidak tahu apa-apa? Ibu Siti menggelengkan kepala dengan mata penuh duka. Iya, sejak kecil, Baskara hanya tahu Ibu Ratna adalah ibu kandungnya. Dan saya, hanyalah kerabat jauh, yang kemudian menjadi asisten rumah tangga. Setiap kali Baskara memanggil Ibu Ratna ibu, hatinya serasa disayat pisau, katanya. Tapi ia telah berjanji akan diam seumur hidup. Air mata saya pun mengalir. Saya teringat tatapan aneh Baskara saat memandang Ibu Siti. Itu bukan tatapan seorang pria pada wanita asing. Itu adalah perasaan bawah sadar yang terikat oleh darah yang bahkan tidak ia ketahui. Saya berbisik. Jadi, malam itu saat saya mendengar ibu menangis, Baskara ada di kamar karena... Ibu Siti mengangguk sambil terisak. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin memberitahunya kebenaran. Saya ingin sekali dipanggil ibu olehnya. Tapi saya takut ia akan membenci saya. Takut keluarga ini akan hancur. Baskara, yang tidak tahu apa-apa, hanya merasa kasihan melihatnya menangis dan menemaninya di samping. Saya menutupi wajah dengan kedua tangan. Rasa sakit di hati saya datang seperti gelombang pasang. Semua kecurigaan dan penderitaan saya selama ini terurai dalam sekejap. Tetapi kebenarannya lebih kejam dari yang saya bayangkan. Saya tidak sedang menghadapi perselingkuhan suami, melainkan tragedi sebuah keluarga yang telah disembunyikan selama puluhan tahun. Ibu mertua menghela napas panjang. Suaranya terdengar serak. Menantuku, aku tahu ini sulit diterima. Tapi semua yang kulakukan adalah demi menjaga keluarga ini. Aku tidak ingin anakku dicemooh. Tidak ingin nama baik keluarga tercoreng. Saya mengangkat kepala dan menatapnya lurus-lurus. Suara saya bergetar, tetapi tegas. Ibu, saya bisa mengerti penderitaan ibu, tapi saya juga tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Baskara berhak tahu kebenarannya. Dia adalah suami saya, ayah dari anak saya. Hidup selamanya tanpa tahu siapa dirinya itu terlalu tidak adil. Ibu Ratna membeku. Konflik terpancar di matanya. Ibu Siti menangis terseduh-seduh, menangkupkan kedua tangan memohon. Nyonya, tolong biarkan saja seperti ini. Lebih baik saya yang menanggung semua penderitaan daripada Baskara tahu dan membenci saya. Saya pun ikut menangis. Di dalam hati, dua pemikiran bertarung sengit. Di satu sisi, rasa iba pada Ibu Siti, seorang ibu yang seumur hidup tidak bisa mengakui anaknya, membuncah. Di sisi lain,
Rasa tanggung jawab terhadap suami saya, Baskara, menekan saya. Ia berhak tahu tentang asal-usulnya. Saya tahu, apapun pilihan yang saya ambil, akan ada yang terluka. Malam itu, saya kembali ke kamar dengan hati yang kalut. Baskara, yang masih belum tahu apa-apa, menatap saya dengan tatapan tenang. Saya berbaring di samping suami saya, menangis tanpa suara. Saya merasa saat pengambilan keputusan terbesar dalam hidup saya telah tiba. Apakah saya akan memberitahunya kebenaran, atau terus menyembunyikannya bersama mereka? Dalam kegelapan yang sunyi, saya menggenggam tangan Baskara dan berteriak dalam hati, "Sayang, apa yang harus aku lakukan?" Malam itu saya tidak bisa tidur. Kisah tragis Ibu Siti terus terngiang di kepala saya. Melihat suami saya yang tidur nyenyak, hati saya hancur. Saya kasihan padanya. Usianya sudah lebih dari 30 tahun, memiliki keluarga dan sukses secara sosial, tetapi seumur hidup ia hidup dalam kebohongan. Orang yang ia panggil ibu adalah orang yang membesarkannya, sementara ibu kandungnya harus berada di sisinya sebagai asisten rumah tangga. Jika suatu saat kebenaran terungkap, bagaimana reaksinya? Apakah ia sanggup menanggung guncangan itu? Saya diam-diam berbalik dan menggenggam tangannya dengan lembut. Saya ingin sekali membangunkannya dan menceritakan semuanya, agar ia tidak lagi hidup dalam tipu daya. Tetapi suara memohon Ibu Siti kembali terngiang. Lebih baik saya yang menanggung semua penderitaan daripada Baskara tahu dan membenci saya. Saya gemetar dan tidak berani membuka mulut. Bagaimana jika ia membenci Ibu Siti? Bagaimana jika ia mencoba meninggalkan segalanya? Keesokan harinya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Baskara yang sedang bersiap-siap berangkat kerja melihat saya yang termenung dan bertanya, "Kamu kenapa, sayang? Beberapa hari ini aneh terus. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku?" Saya terkejut dan memaksakan senyum. "Tidak, kok. Cuma kurang tidur saja." Baskara menatap saya dengan cemas, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia bergegas pergi dengan mobil, dan saya menatap punggungnya dengan hati yang berat. Saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, tetapi saya tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Saya menceritakan perasaan saya kepada Ibu Siti. Dengan suara pelan, saya berkata, "Ibu, saya benar-benar kasihan pada Mas Baskara. Hati saya sakit membayangkan dia hidup dalam kebohongan seumur hidupnya." Ibu Siti menggenggam tangan saya dan kembali menangis. "Nyonya, tolong jangan katakan apa-apa. Jika Baskara tahu, ia akan membenci saya, membenci semua orang di rumah ini. Biarkan saya saja yang menderita." Saya pun ikut menangis, tetapi hati saya semakin tersiksa. Saya tidak hanya kasihan pada Baskara, tetapi juga pada Ibu Siti. Seumur hidup berkorban, dan bahkan di usia tua, ia harus menanggung penderitaan tidak bisa memanggil anaknya sebagai anak. Ini sangat tidak adil bagi keduanya. Malam itu saat makan malam, saya terkejut oleh ucapan adik ipar saya, Dewi, yang tanpa sadar dilontarkannya. "Mas Baskara, akhir-akhir ini kelihatan lelah sekali. Sering melamun. Ada apa sih?" Saya menatap suami saya. Benar saja, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Tiba-tiba saya sadar. Ia juga, entah apa, sedang menanggung beban berat. Mungkin ia juga secara samar-samar merasakan atmosfer aneh yang menyelimutinya. Malam itu, saya mencoba memancing dengan hati-hati. "Sayang, akhir-akhir ini kamu kelihatannya banyak pikiran. Apa ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padaku?" Baskara menghela napas pelan dan memeluk saya. "Tidak ada apa-apa. Cuma pekerjaan lagi berat akhir-akhir ini. Jangan berpikir yang aneh-aneh." Tapi suaranya terdengar tidak wajar, tidak tulus. Saya menangis tanpa suara dalam pelukannya. Ia tidak tahu bahwa penderitaan saya jauh lebih besar. Keesokan harinya, setelah Baskara berangkat kerja, saya memutuskan untuk mencari lebih banyak bukti. Saya menggeledah laci tua milik Ibu Ratna di gudang. Di antara tumpukan dokumen lama,
saya menemukan setumpuk foto usang. Di antaranya, ada foto Ibu Ratna, ayah mertua, dan seorang wanita muda berwajah lugu. Itu adalah Ibu Siti di masa mudanya. Di pangkuannya, ada seorang bayi. Saya memegang foto itu dengan tangan gemetar. Hati saya perih. Inilah bukti bahwa ceritanya benar. Saya menyimpan foto itu di laci terdalam saya, seperti jimat yang suatu saat akan mengungkap kebenaran ini. Tetapi saya masih belum punya keberanian. Saya takut ketika kebenaran terungkap, saya akan kehilangan semua kepercayaan. Takut keluarga ini akan hancur berkeping-keping. Sore itu, Baskara pulang lebih awal dari biasanya. Ia memanggil saya ke balkon dan kami duduk berdampingan. Tatapannya menerawang jauh. Saras, terkadang aku merasa ada sesuatu yang aneh di rumah kita. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali melihat Ibu Siti, hatiku terasa aneh. Seolah-olah aku berutang sesuatu padanya. Mendengar itu, jantung saya seolah jatuh. Ia sudah mulai merasakan ikatan darah yang tak terlihat. Hanya saja ia belum tahu kebenarannya. Saya menggenggam tangannya erat-erat. Air mata saya menggenang. Sayang, jika suatu saat kamu mengetahui sebuah kebenaran besar tentang dirimu, apakah kamu punya keberanian untuk menerimanya? Baskara menoleh ke arah saya dengan tatapan curiga. Maksudmu apa? Apa ada sesuatu yang kamu tahu tapi tidak kamu katakan padaku? Saya panik dan buru-buru menggeleng. Tidak. Aku hanya bertanya saja. Ia mengerutkan kening dan menatap saya lama, lalu menghela napas dan memalingkan muka. Saya tahu kegelisahan saya telah terbaca. Malam semakin larut, tetapi saya tidak bisa tidur. Di dalam hati, dua pemikiran terus bertarung. Apakah saya harus diam demi menjaga kedamaian yang semu? Ataukah saya harus memberitahu Baskara agar ia tahu kebenarannya? Saya merasa seperti berada di jalan buntu, tapi saya punya firasat bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya cepat atau lambat. Meskipun saya berusaha menyembunyikannya, kata-kata Ibu Ratna kembali terngiang. Siapkan hatimu baik-baik, kebenaran ini tidak sederhana. Tatapan memohon Ibu Siti, wajah pucat Baskara, semua itu melintas di benak saya. Semakin saya pikirkan, semakin saya menderita. Saya hanyalah seorang wanita biasa. Bagaimana saya bisa menanggung tragedi 3 orang di pundak saya? Air mata membasahi bantal. Dalam kegelapan, saya berbisik. Jika hari itu tiba saat kau mengetahuinya, tolong jangan membenciku. Aku hanya ingin kau menjalani hidup yang jujur. Sepahit apapun kebenaran itu. Saat itulah saya tahu, waktu untuk mengungkap kebenaran semakin dekat. Saya tidak punya kekuatan lagi untuk menyembunyikannya. Setelah menemukan foto usang di gudang, hati saya semakin gelisah. Saya menyimpannya sebagai bukti, tetapi sekaligus merasa seperti membawa beban yang mengerikan. Setiap kali melihat wajah muda Ibu Siti yang menggendong bayi, hati saya perih. Bayi itu adalah suami saya, Baskara. Semuanya terasa seperti pusaran yang mencekik saya. Selama beberapa hari berikutnya, Baskara menjadi semakin aneh. Ia sering duduk termenung, dan saat melihat Ibu Siti, tatapannya menerawang. Suatu kali saat makan, ia tanpa sadar mengambilkan lauk untuk Ibu Siti, padahal sebelumnya ia selalu menjaga jarak. Saat itu, tatapan Ibu Ratna begitu tajam hingga meja makan seketika membeku. Baskara baru sadar, buru-buru meletakkan sumpitnya dan tertawa canggung untuk menutupi suasana. Tapi saya tahu, di dalam hatinya juga sedang terjadi kekacauan. Suatu malam, saat saya sedang merapikan dapur, Baskara masuk sambil membawa secari kertas tua. Dengan suara penuh curiga, ia menunjukkannya pada saya. Sayang, lihat ini. Aku menemukannya di laci tua. Aneh sekali. Saya menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah akta kelahiran yang sangat tua. Warnanya sudah menguning dimakan waktu. Yang membuat saya membeku adalah pada kolom nama ibu. Bukan nama Ibu Ratna yang tertulis, melainkan nama yang familiar. Siti. Kaki saya lemas.
Tetapi saya berusaha menjaga ketenangan agar tidak ketahuan bahwa saya sudah tahu. Saat saya mengangkat kepala, Baskara menatap saya lekat-lekat. Ada kecemasan di matanya. "Saras, kamu tahu sesuatu, kan? Kenapa nama ibu di dokumen ini Ibu Siti?" Saya panik dan hanya bisa menggigit bibir, tak bisa berkata apa-apa. Saya ingin memeluknya dan menceritakan semua kebenarannya. Tetapi permohonan Ibu Siti dan peringatan Ibu Ratna kembali terngiang. Saya takut satu kata dari saya akan menghancurkan keluarga ini. Saya buru-buru membuang muka dan menjawab perlahan. "Mungkin dokumennya salah. Dulu kan administrasi sering kacau. Jangan terlalu dipikirkan." Baskara mengerutkan kening, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil dokumen itu dan berbalik, tetapi saya tahu, hatinya sudah retak. Malam itu, Baskara berbaring membelakangi saya. Setelah lama gelisah, ia tiba-tiba berkata, "Saras, mungkin perasaan aneh yang kurasakan pada Ibu Siti bukan kebetulan. Mungkin beliau benar-benar." Saya terkejut dan memotongnya. "Sayang, jangan berpikir yang tidak-tidak. Itu hanya perasaanmu saja." Baskara terdiam, tetapi napasnya yang berat menandakan ia tidak akan mudah melupakannya. Keesokan paginya saat sarapan, Baskara tiba-tiba menatap lurus ke arah ibu mertua dan berkata dengan suara serius, "Ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Tolong jawab dengan jujur." Ibu Ratna tertegun. Sumpitnya berhenti di udara. Dewi pun membelalakan mata menatap kakaknya. Dan Ibu Siti pucat pasi dengan tangan gemetar. Baskara melanjutkan dengan suara rendah. "Kenapa di akta kelahiran saya, nama ibu tertulis Siti?" Ruangan menjadi sunyi senyap, dan saya bisa mendengar dengan jelas suara jantung saya yang berdebar kencang. Ibu Ratna perlahan meletakkan sumpitnya. Tatapan tajamnya menyapu saya sebelum berhenti pada Baskara. Dengan suara pelan namun berwibawa, ia berkata, "Di mana kau menemukannya?" "Di laci tua gudang," jawab Baskara. Pandangannya terpaku pada ibunya. "Saya butuh penjelasan." Ibu Ratna menghela napas dalam dan menggenggam tasbihnya erat-erat. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Dokumen lama sering ada kesalahan. Jangan dipikirkan." Baskara tersenyum getir. "Kesalahan? Kebetulan sekali namanya sama dengan Ibu Siti." "Ibu, saya bukan anak kecil lagi yang bisa ibu bujuk. Saya ingin tahu kebenarannya." Suaranya yang tegas menggema di meja makan, dan suasana menjadi tegang. Ibu Siti menangis terseduh-seduh dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya menatap Ibu Ratna. Wajahnya bergetar samar, tetapi ia masih berusaha menjaga ketenangan. Dengan suara keras ia berkata, "Baskara, ingat satu hal. Apapun dokumennya, yang membesarkanmu dan menjadikanmu manusia adalah aku. Jangan biarkan hatimu goyah karena hal-hal sepele." Baskara bangkit. Matanya merah. "Saya tahu jasa ibu membesarkan saya. Tapi saya berhak tahu siapa saya. Siapa ibu kandung saya." Kata-kata itu menusuk hati semua orang seperti pisau. Dewi menjadi pucat dan tergagap. "Emas, apa maksudmu?" Seluruh tubuh saya gemetar. Saya merasa saat kebenaran akan meledak sudah sangat dekat. Baskara meninggalkan meja makan dan langsung berjalan keluar. Saya buru-buru mengejarnya, memanggil, "Sayang, tunggu." Tapi ia tidak menoleh, masuk ke mobil dan langsung pergi. Saya berdiri termenung di depan gerbang, menangis. Malam itu, Baskara tidak pulang. Saya cemas dan bingung. Saya meneleponnya berkali-kali, tetapi tidak diangkat. Rumah diselimuti keheningan yang berat. Ibu Ratna masih duduk diam, wajahnya kaku, sementara Ibu Siti menangis hingga kelelahan. Melihat kedua wanita itu, kesedihan yang mendalam muncul dari lubuk hati saya. Satu orang, sebagai ibu mertua, harus menyembunyikan kebenaran demi menjaga kehormatan. Yang lain, sebagai ibu kandung, harus hidup dalam bayang-bayang seumur hidup. Dan di tengah-tengahnya, suami saya, Baskara,
sekarang sedang mengalami badai psikologis yang mengerikan. Saya tahu, pada hari ia kembali, semua rahasia tidak akan bisa disembunyikan lagi, dan keluarga ini, mau tidak mau, harus menghadapi kebenaran yang telanjang. Malam itu saya tidak bisa tidur sedikit pun. Baskara pergi dari rumah dan tidak menjawab telepon. Rumah yang kosong terasa sunyi, tetapi dipenuhi isak tangis Ibu Siti. Ibu Ratna duduk tak bergerak di sofa ruang tamu. Matanya kosong, tangannya terus memutar tasbih, tetapi tidak ada kata yang keluar. Saya tahu ibu mertua juga sedang bingung, tetapi harga diri yang telah ia bangun selama puluhan tahun dan kebiasaan menjaga rahasia membuatnya tidak bisa membuka mulut. Saya mendekati ibu mertua dan berkata dengan pelan, "Ibu, Mas Baskara sudah mulai curiga. Cepat atau lambat ia akan kembali dan menuntut semuanya diungkapkan. Jika saat itu ibu dan Ibu Siti masih diam, ia akan semakin terluka." Ibu Ratna membuka mata dan menatap saya dengan tajam. "Menantuku, sudah berapa kali ku bilang, ada hal yang tidak boleh diungkapkan. Jika Baskara tahu, ia akan menyalahkan kita, dan rumah ini akan hancur berkeping-keping." Dengan tenggorokan tercekat, saya berkata, "Tapi sekarang, keheningan itulah yang membawa keluarga kita ke ambang kehancuran, Bu." Ibu mertua tidak menjawab dan memalingkan muka. Saya tahu ia telah sampai di jalan buntu. Saya baru bisa memejamkan mata menjelang fajar. Sekitar tengah hari, Baskara kembali. Ia tampak kuyu, wajahnya pucat, dan matanya merah karena kurang tidur. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Suasana begitu tegang. Baskara menatap lurus ke arah Ibu Siti dan berkata dengan suara serak, "Tolong katakan, siapa Anda bagi saya?" Ibu Siti gemetar hebat dan kembali menangis. Ibu Ratna panik dan mencoba menghentikannya. "Baskara, jangan kurang ajar." Tetapi Baskara berteriak dengan suara berat. Tatapannya tajam. "Ibu, saya sudah dewasa. Saya bukan anak kecil yang bisa ibu atur sesuka hati. Saya berhak tahu siapa saya." Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat saya merinding. Saya melihat Ibu Siti gemetar hebat. Akhirnya, ia tidak tahan lagi. Berlutut di lantai dan meraung, "Baskara, aku ibu kandungmu." Kata-kata itu seperti hantaman palu di kepala. Saya mendengar napas Baskara yang kasar, dan wajahnya pucat pasi. Ia mundur beberapa langkah, lalu terduduk di sofa sambil memegangi kepalanya. "Tidak, tidak mungkin." Baskara bergumam seperti orang linglung. Seluruh rumah dipenuhi tangisan Ibu Siti. Ibu Ratna membeku dengan bibir gemetar, tak bisa berkata apa-apa. Dewi terkejut, menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Saya duduk di samping suami saya dan menggenggam tangannya, tetapi ia menepisnya. Dengan mata penuh kebingungan, ia menatap saya. "Saras, sejak kapan kamu tahu?" Pertanyaan itu membuat jantung saya serasa berhenti. Saya tidak bisa berbohong, tetapi juga tidak bisa mengakuinya dengan jujur. Saya menunduk dan menangis. "Aku baru tahu belum lama ini. Aku tidak berani mengatakannya karena takut kamu akan syok." Baskara berteriak dengan suara serak. "Jadi kalian semua tahu, dan hanya aku. Hanya aku yang dibohongi selama lebih dari 30 tahun? Ia bangkit dan menyapu semua yang ada di atas meja ke lantai. Suara piring pecah terdengar nyaring, dan semua orang membeku di tempat. Dengan gemetar, saya memeluknya dari belakang. "Sayang, tolong tenang. Aku mengerti perasaanmu. Tapi tolong dengarkan penjelasan Ibu Siti." Ibu Siti yang tersungkur di lantai berkata dengan terbata-bata di antara isak tangisnya, "Nak, waktu itu ibu masih sangat muda. Ibu tidak punya kekuatan untuk melawan takdir. Ibu Ratna waktu itu baru menikah dan belum punya anak, jadi ibu terpaksa menyerahkanmu padanya. Ibu tidak pernah sedetik pun melupakan rasa bersalah ini. Setiap kali kau memanggilnya ibu, hati ibu seperti disayat, tapi ibu percaya suatu saat kau akan mengenali ibu." Baskara menatapnya.
Di matanya yang merah, ada campuran rasa sakit dan amarah. Kenapa diam selama puluhan tahun? Kenapa membiarkan saya hidup dalam kebohongan? Ibu Siti meraung, karena ibu pengecut. Karena ibu takut kau akan membenci ibu. Takut kau tidak akan menerima ibu sebagai ibumu. Saat itu, Ibu Ratna bangkit. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Baskara, salahkan aku jika kau mau. Tapi jangan salahkan dia. Akulah yang menyuruhnya pergi dan diam. Karena aku tidak ingin nama baik keluarga tercoreng. Kau memang darah dagingnya. Tapi kau juga anakku. Aku yang membesarkanmu sejak bayi. Setiap suap nasi, setiap tempat tidur, semua cintaku kucurahkan padamu." Suasana terasa sangat berat. Saya bisa mendengar jantung saya berdebar kencang. Baskara mengangkat kepala dan menatap kedua wanita itu bergantian. Dengan mata penuh air mata, ia bertanya, "Lalu, saya ini siapa sebenarnya? Siapa yang harus saya panggil ibu?" Tidak ada yang bisa menjawab, hanya isak tangis dan suara hujan di luar yang terdengar. Saya memeluk suami saya erat-erat dan berbisik, "Sayang, kamu tetaplah kamu. Apapun yang terjadi, aku dan anak kita membutuhkanmu. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu hanya mengetahui satu kebenaran lagi." Baskara menyandarkan kepalanya di bahu saya. Seluruh tubuhnya bergetar. Saya tahu ia sedang mengalami guncangan terbesar dalam hidupnya. Di matanya, ada campuran cinta, pengkhianatan, rasa terima kasih, dan dendam. Malam itu, Baskara tidak tidur. Ia duduk di balkon, merokok berbatang-batang. Saya diam-diam duduk di sampingnya. Saya tahu ia butuh waktu untuk mencerna kebenaran ini, tetapi di lubuk hati, saya takut. Takut luka ini akan menjadi bekas luka abadi dan keluarga kami tidak akan bisa kembali seperti dulu. Saat fajar pertama menyingsing, Baskara menoleh ke arah saya dan berkata dengan suara serak, "Saras, aku butuh waktu untuk berpikir. Aku belum tahu bagaimana harus bersikap pada mereka. Tapi jangan tinggalkan aku dan anak kita." Saya memeluknya erat-erat dan terisak. "Aku tidak akan pernah pergi. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu." Di hati saya, secercah keyakinan tumbuh. Sekeras apapun badai menerpa, jika ada cinta dan ikatan, kami pasti bisa melewatinya. Tapi saya juga tahu, hari-hari ke depan akan berat. Kebenaran telah terungkap, dan tak seorang pun di rumah ini bisa kembali ke masa lalu seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah malam yang menentukan itu, kedamaian di rumah lenyap. Udara berat menekan seluruh rumah. Saat makan, semua orang duduk dalam keheningan. Tak ada yang berani membuka mulut. Dewi hanya menunduk, sesekali melirik kakaknya dan menghela napas. Ibu Ratna menjadi lebih pendiam. Ia memutar tasbihnya begitu cepat hingga terdengar suara butirannya beradu. Ibu Siti semakin hari semakin kurus. Dengan mata penuh rasa bersalah, ia menatap Baskara, lalu segera memalingkan muka dan menahan tangis. Baskara benar-benar berubah. Ketenangannya yang dulu hilang. Ia menjadi pendiam. Wajahnya selalu kaku. Malam hari ia gelisah tak bisa tidur. Saya mendengar suara langkahnya di balkon dan suara korek api yang menyala berulang kali. Saya ingin mendekat, tetapi ia menghindari saya, seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Suatu hari, saat seluruh keluarga duduk di ruang tamu, Baskara tiba-tiba membuka mulut. Suaranya rendah dan parau, tetapi tegas. "Saya ingin mendengar semuanya. Jangan sembunyikan apa-apa lagi." Mendengar itu, semua orang tertegun. Ibu Ratna mengangkat kepala, matanya bergetar samar. Ibu Siti berlutut di lantai dan menangis. Baskara menatap lurus ke arah kedua wanita itu. Matanya merah. "Saya harus tahu kebenarannya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa hidup tenang selamanya." Saya menggenggam tangan suami saya erat-erat. Tangannya dingin seperti es. Saya tahu, momen ini akan menjadi titik balik. Ibu Ratna menghela napas, dan suara seraknya menggema. "Baiklah, jika kau mau,
Akan kuceritakan semuanya. Kau adalah anak kandung Ibu Siti. Kau lahir karena kekhilafan ayahmu. Waktu itu aku baru menikah dan belum punya anak. Aku marah. Tapi saat melihatmu yang masih bayi, aku tidak tega membuangmu. Jadi aku menerimamu sebagai anakku dan membesarkanmu seperti anak kandungku sendiri. Dan aku menyuruhnya pergi. Baskara memejamkan mata erat-erat. Air mata panas mengalir di pipinya. Dengan suara parau, ia berkata, "Jadi, selama lebih dari 30 tahun, saya hidup dalam kebohongan." Ibu Ratna gemetar. "Aku tidak ingin kau dicemooh. Tidak ingin nama baik keluarga tercoreng. Kau juga harus mengerti. Aku mencintaimu seperti darah dagingku sendiri. Selama ini, setiap suap nasi, setiap helai pakaian, setiap biaya sekolah, semua yang kumiliki kuberikan padamu. Kau adalah kebanggaanku." Ibu Siti terisak-isak dan berkata terbata-bata, "Baskara, maafkan ibu, nak. Ibu yang salah. Ibu pengecut karena diam. Tapi kau adalah anakku, darah dagingku." Baskara membuka mata dan menatapnya. Dengan mata penuh penderitaan, ia berteriak, "Jika benar-benar mencintai saya, kenapa membiarkan saya hidup selamanya tanpa tahu siapa diri saya? Kenapa membiarkan saya tidak mengakui ibu kandung saya sementara saya membalas budi pada orang yang membesarkan saya?" Mendengar itu, kedua wanita itu menangis terseduh-seduh. Ibu Ratna diam-diam menunduk, dan Ibu Siti tersungkur di lantai, terisak. Saya memeluk suami saya dan berbisik, "Sayang, aku mengerti perasaanmu, tapi tolong pikirkan juga jasa Ibu Ratna yang telah membesarkanmu dan penderitaan ibu kandungmu. Keduanya, dengan cara mereka masing-masing, mencintaimu." Baskara menggenggam tangan saya erat-erat, bahunya bergetar. Ia menarik napas kasar, lalu menatap ibu yang membesarkannya. "Ibu, saya tidak mengingkari jasa ibu membesarkan saya. Itu adalah utang yang tidak akan pernah lunas seumur hidup. Tapi saya butuh waktu untuk menerimanya. Saya tidak bisa langsung bersikap seolah tidak terjadi apa-apa." Air mata menggenang di mata Ibu Ratna. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkannya di bahu Baskara. "Aku tahu, kau butuh waktu. Aku akan menunggu." Baskara kembali menatap Ibu Siti. Ia masih berlutut di lantai, menatapnya dengan tatapan memohon. Dengan tenggorokan tercekat, ia berkata, "Ibu, saya belum tahu harus memanggil apa. Saya sangat bingung." Ibu Siti menangis terseduh-seduh, ingin mengulurkan tangan pada anaknya tetapi takut ditolak, lalu menariknya kembali. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Tidak perlu memanggilku sekarang, tidak apa-apa. Asal jangan membenciku saja." Itu sudah cukup. Udara di ruangan itu begitu berat hingga napas setiap orang terdengar. Dewi duduk di sudut, hanya bisa menangis tanpa suara. Dada saya pun sesak. Luka yang tak akan pernah sembuh telah terukir di hati satu keluarga. 3 orang. Malam itu, Baskara tidak tidur di kamar. Ia duduk di bawah teras hingga larut malam, menatap langit. Saya duduk di sampingnya, diam-diam menyandarkan kepala di bahunya. Ia berbisik, "Saras, aku merasa seperti pohon tanpa akar. Selama puluhan tahun aku bangga punya ibu dan keluarga, tapi ternyata semua itu bohong." Saya menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan suara gemetar, "Itu bukan kebohongan, sayang. Hanya cinta dengan cara yang berbeda. Ibu Ratna mencintaimu dengan caranya yang kuat, dan Ibu Siti dengan caranya yang diam. Bagaimanapun juga, kau adalah anak mereka berdua, suamiku, dan ayah dari anak kita. Kau tidak kehilangan, kau justru mendapatkan." Baskara terdiam. Air matanya membasahi bahu saya. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi saya merasakan hatinya perlahan melunak. Keesokan paginya, Baskara turun ke bawah. Ia berdiri di depan seluruh keluarga dan berkata dengan suara rendah namun jelas, "Meskipun sulit untuk diterima sekarang, saya tidak ingin keluarga ini hancur. Ibu Ratna,
Ibu Siti. Keduanya adalah ibu saya. Kedepannya, saya akan berusaha untuk rukun. Mendengar itu, semua orang menangis. Ibu Ratna memeluk anaknya dan menangis tersedu-sedu. Ibu Siti terduduk di lantai, terus bergumam, "Ya Tuhan, terima kasih. Anakku memanggilku ibu." Saya pun berdiri di sampingnya, menangis. Saya tahu jalan di depan masih panjang, tetapi setidaknya, langkah pertama menuju rekonsiliasi telah diambil. Baskara tidak berpaling. Meskipun hatinya sakit, ia memilih cinta. Mungkin kebahagiaan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemampuan memaafkan luka dan berdamai. Dan saya percaya, suatu saat, keluarga ini akan menemukan kedamaian sejati setelah melewati badai. Setelah Baskara mengakui Ibu Ratna dan Ibu Siti sebagai ibunya, suasana di rumah perlahan mulai berubah. Awalnya, keheningan yang berat masih terasa, tetapi setidaknya tidak ada lagi tangisan putus asa. Orang-orang, meskipun luka di hati belum sembuh, mulai saling memandang dengan lebih tulus. Baskara lebih sering berada di rumah. Ia tidak lagi menghindar atau pergi. Setelah makan malam, ia sering duduk lama di ruang tamu. Terkadang, ia menatap Ibu Siti yang sedang mencuci piring dengan tatapan penuh iba, dan terkadang menatap Ibu Ratna sambil menghela napas pelan. Saya tahu, di dalam hatinya sedang terjadi pertarungan sengit, tetapi setidaknya ia memilih untuk tetap bersama keluarga. Suatu malam, Baskara memanggil saya ke balkon. Ia duduk di sana, dengan tatapan yang jauh lebih lembut dari beberapa hari sebelumnya. Ia berkata pelan, "Saras, aku sudah banyak berpikir. Awalnya aku pikir aku kehilangan segalanya, tapi setelah kupikir lagi, aku tidak kehilangan apa-apa. Aku punya dua orang ibu, satu yang melahirkanku, dan satu yang membesarkanku. Aku tidak bisa memilih atau mengingkari salah satunya." Saya menggenggam tangan suami saya erat-erat. Mata saya memerah. "Aku percaya kamu akan berpikir begitu. Selama tidak ada dendam, segalanya bisa disembuhkan." Ia menatap saya dan tersenyum tipis. Senyum yang sudah sangat lama tidak saya lihat. Di dalam senyum itu, saya merasakan kedamaian perlahan kembali. Keesokan harinya, di depan seluruh keluarga, Baskara yang pertama kali membuka suara. Ia menatap Ibu Ratna dan berkata dengan suara hangat, "Ibu, seumur hidup saya akan berterima kasih atas jasa Ibu. Tanpa Ibu, tidak akan ada saya yang sekarang. Maafkan saya karena telah berteriak dan menyakiti hati Ibu." Air mata menggenang di mata Ibu Ratna. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkannya di bahu anaknya. "Nak, aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya takut kau tidak sanggup menanggung kebenarannya. Melihatmu setegar ini, hatiku sekarang lega." Baskara menoleh ke arah Ibu Siti. Di matanya masih ada keraguan, tetapi suaranya penuh emosi. "Ibu, saya tahu Ibu sudah banyak menderita. Masih canggung untuk memanggil Ibu, tapi kedepannya saya akan berusaha. Jangan menangis lagi. Saya tidak dendam. Saya hanya berharap kita semua bisa hidup bersama dengan damai." Ibu Siti menangis tersedu-sedu dan memeluk anaknya dengan tangan kurusnya. Saat itu, saya tahu, puluhan tahun penderitaannya sedikit terobati. Ibu Ratna duduk di sampingnya, diam-diam menangis. Meskipun ia berusaha menjaga ketenangan, saya melihat kelegaan di matanya, seolah beban besar telah terangkat. Sejak hari itu, Baskara berubah drastis. Ia lebih memperhatikan Ibu Siti, tidak lagi menjaga jarak. Setiap pagi ia bertanya, "Ibu sudah sarapan? Jaga kesehatan, ya?" Satu kalimat biasa itu selalu membuat Ibu Siti tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ibu Ratna awalnya canggung, tetapi perlahan menerima situasi itu. Ia tidak lagi mengerutkan kening saat melihat Baskara dan Ibu Siti berbicara. Malah, ia duduk di samping, mendengarkan percakapan mereka dengan tatapan menerawang. Bukan lagi tatapan yang berat. Dewi menjadi lebih dewasa setelah kejadian itu. Ia sering berbisik pada saya, "Mbak, benar-benar syok.
Tapi aku jadi banyak belajar. Mas Baskara, Ibu, dan Bibi, semuanya kasihan. Aku tidak akan membiarkan keluarga kita tercerai-berai lagi. Mendengar itu, hati saya lega. Setidaknya, generasi muda kami memilih cinta, bukan kebencian. Suatu sore, Baskara membawa seluruh keluarga ke makam ayah mertua. Di depan nisan, ia berlutut dan menangis. Ayah, saya tidak lagi menyalahkan ayah. Tolong jaga kedua ibu saya agar sehat dan panjang umur, dan agar keluarga kami damai. Ibu Ratna dan Ibu Siti sama-sama menangis. Saya berdiri sambil menggendong anak saya yang masih kecil, merasakan tenggorokan saya tercekat. Meskipun ia masih terlalu kecil untuk mengerti semua badai ini, saya percaya kelak ia akan bangga bahwa ayahnya telah memilih pengampunan dan cinta. Waktu berlalu, dan luka perlahan sembuh. Ibu Siti tidak lagi bersembunyi dalam diam, dan Ibu Ratna pun menanggalkan ekspresi dingin yang selalu ia pertahankan. Saat keduanya duduk berdampingan, ada kelembutan di mata mereka. Baskara pun terbiasa memanggil keduanya ibu dengan alami. Setiap kali ia melakukannya, saya merasakan cahaya kebahagiaan meresap ke dalam rumah ini. Suatu hari, saat saya berdua dengan ibu mertua, ia menggenggam tangan saya dan berkata dengan suara gemetar, "Saras, terima kasih. Tanpa kesabaran dan kebesaran hatimu, rumah ini pasti sudah hancur." Saya menangis dan menjawab pelan, "Ibu, jangan berkata begitu. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai istri dan menantu. Saya hanya berharap keluarga kita bahagia." Ia mengangguk. Ada rasa hormat terpancar di matanya. Saya tahu, sekarang ia benar-benar menganggap saya seperti anak perempuannya sendiri. Malam itu, seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan. Baskara tiba-tiba berkata, "Keluarga kita sudah cukup melewati masa sulit. Sekarang saatnya kita menghargai apa yang tersisa. Mulai sekarang, mari kita jujur satu sama lain. Tidak ada lagi yang disembunyikan atau dibohongi." Setelah hening sejenak, semua orang mengangguk. Saya melihat sekeliling, dan senyum telah kembali ke wajah semua orang. Malam semakin larut, saya duduk di bawah teras menatap bulan yang cerah. Saya memikirkan jalan yang telah kami lalui. Ada begitu banyak air mata dan penderitaan, tetapi akhirnya kami sampai di saat ini. Saya bergumam pelan, kebenaran, sepahit apapun, jika ada cinta dan pengampunan, pada akhirnya bisa diubah menjadi kekuatan ikatan. Saya memeluk Baskara dan berbisik, "Kita sudah melewatinya. Kedepannya, mari kita jalani hidup dengan sungguh-sungguh." Ia mengangguk. Matanya bersinar penuh keyakinan. Saya tahu, keluarga kami akhirnya telah menemukan kedamaian sejati. Setelah semuanya terungkap, keluarga kami seolah menyambut angin baru. Luka yang tersisa di hati masing-masing masih ada, tetapi tidak ada lagi beban berat rahasia. Rumah menjadi jauh lebih tenang, dan meskipun terkadang diselingi air mata, suara tawa kembali terdengar. Ibu Siti tidak lagi menunjukkan sikap seperti bersembunyi dalam diam. Pagi hari, ia masih bangun pagi-pagi dan bekerja di dapur, tetapi wajahnya dihiasi senyuman, dan kesedihan di matanya memudar. Baskara sering turun ke dapur, membantunya sambil bercanda. "Kalau makan masakan ibu terus, bisa gemuk saya." Satu kalimat sederhana itu membuat mata Ibu Siti berkaca-kaca. Ibu Ratna yang duduk di ruang tamu pun tersenyum lega. Ibu mertua saya juga banyak berubah setelah melewati perubahan besar. Sifatnya yang dulu tajam dan sulit didekati menghilang. Mungkin ia sadar bahwa dalam hidup yang singkat ini, menyimpan dendam hanya akan menyiksa diri sendiri. Saya sering melihat ibu mertua berbicara dengan Ibu Siti. Terkadang, ia menggenggam tangan kurus Ibu Siti, dan tatapannya saat itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Adik ipar saya, Dewi, juga menjadi jauh lebih dewasa. Ia membantu pekerjaan rumah dan tidak lagi melontarkan lelucon yang kekanak-kanakan. Suatu kali ia berkata pada saya, "Mbak, mungkin sudah takdirnya keluarga kita mengalami ini.
Setidaknya sekarang kita jadi lebih saling mengerti dan menghargai. Saya tersenyum dan merasakan rasa terima kasih yang mendalam di hati. Benar, jika bukan karena cinta, semuanya pasti sudah hancur. Baskara adalah yang paling banyak berubah. Ia menjadi lebih perhatian pada keluarga, belajar untuk mendengarkan dan berbagi. Malam hari, ia tidak lagi menyendiri, melainkan mengajak saya dan anak kami jalan-jalan, atau seluruh keluarga berkumpul di bawah teras. Mendengarkan cerita-cerita lama dari Ibu Ratna dan Ibu Siti, saya melihat di matanya bukan lagi badai, melainkan ketenangan dan kedewasaan. Suatu hari, Baskara mengajak saya ke kampung halaman Ibu Siti, tempat di mana ia pernah dititipkan sebentar saat kecil tetapi sama sekali tidak ia ingat. Jalanan pedesaan yang berdebu, sawah yang luas, langit yang biru. Ia berdiri lama tanpa kata, lalu menoleh ke arah saya dan berbisik, "Saras, aku ternyata bukan pohon tanpa akar seperti yang kukira. Aku juga punya kampung halaman, punya ibu, dan punya garis keturunan yang bisa kubanggakan." Saya menggenggam tangan suami saya erat-erat. Hati saya terasa ringan. Saya tahu, luka di hatinya perlahan sembuh. Pada hari peringatan kematian ayah mertua, seluruh keluarga bersama-sama menyiapkan sesaji. Di depan meja persembahan yang penuh asap dupa, Baskara dengan hikmat membungkuk, "Ayah, kebenarannya sudah terungkap. Saya tidak dendam. Tolong dari jauh sana, jaga kesehatan kedua ibu saya dan kedamaian keluarga kami." Mendengar itu, Ibu Ratna dan Ibu Siti sama-sama menangis. Saya pun tidak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seluruh keluarga benar-benar menjadi satu, bersujud di depan meja persembahan. Tidak ada lagi yang menjadi orang luar. Saya sadar, badai apapun pada akhirnya akan berlalu. Yang penting adalah belajar untuk bangkit kembali setelah badai, belajar untuk memaafkan agar bisa melangkah maju bersama. Keluarga kami telah melewati hari-hari tergelap, dan sekarang fajar mulai menyingsing. Melihat kedua ibu yang duduk berdampingan, suami dan adik ipar, serta anak saya yang berlari-lari di halaman, keyakinan yang kokoh tumbuh di hati saya. Apapun cobaan yang datang di masa depan, selama kami tidak kehilangan cinta, keluarga kami tidak akan pernah hancur. Saat badai mereda, kehidupan keluarga kami memasuki babak baru. Luka memang tidak sembuh dalam sekejap, tetapi tidak lagi menjadi jurang yang memisahkan kami. Sebaliknya, luka itu menjadi pengingat bagi kami untuk menghargai masa kini. Ibu Siti tidak lagi hanya terikat pada pekerjaan rumah. Baskara menyiapkan sebuah kamar yang nyaman dan lengkap untuknya, sebagai anggota keluarga yang terhormat. Dan ia berkata pada saya, "Saras, mulai sekarang Ibu Siti bukan lagi asisten rumah tangga, tapi ibu kita. Aku ingin beliau tinggal dengan nyaman dan tentram di rumah ini." Mendengar itu, saya tidak bisa menahan air mata. Saya melihat Ibu Siti dengan ekspresi campuran antara bahagia dan canggung. Dengan suara gemetar, ia nyaris tak terdengar menjawab, "Nak, ibu tidak minta banyak. Cukup kau memanggilku ibu saja. Itu sudah cukup." Baskara memeluk Ibu Siti dan mengucapkan dua kata yang selama puluhan tahun begitu ingin ia dengar. "Ibu." Saat itu, dari kejauhan, mata Ibu Ratna yang mengawasi juga penuh air mata. Saya melihatnya diam-diam memalingkan muka, tetapi bibirnya seolah bergumam, "Meskipun bukan aku yang melahirkannya, dia tetap anakku." Dewi juga terbiasa memanggil Ibu Siti Bude, panggilan untuk adik perempuan ibu. Awalnya canggung, tetapi kemudian ia tertawa dan berkata, "Kenapa tidak? Ibu kita jadi tambah satu. Keluarga kita jadi lebih ramai. Kan lebih baik." Ucapan polos itu justru membuat seluruh keluarga terdiam sejenak. Lalu semua tertawa campur air mata. Seiring berjalannya waktu, keluarga kami semakin kuat. Setiap akhir pekan, Baskara membawa seluruh keluarga ke kampung halaman Ibu Siti. Di sana, ia menelusuri asal-usulnya, bertemu dengan kerabat yang belum pernah ia temui. Awalnya canggung, tetapi perlahan, rasa bangga akan akarnya menggantikan rasa kehilangan. Saya ingat suatu kali,
Baskara menggandeng tangan anaknya, berdiri di pematang sawah menunjuk ke kejauhan dan berkata pelan, "Ini kampung halaman ayah. Nak, sekarang kamu juga harus bangga punya dua nenek. Artinya kamu dapat cinta dua kali lipat." Anak saya dengan polos mengangguk dan menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa sangat ringan. Ibu Ratna masih tinggal bersama kami, tetapi sifatnya menjadi jauh lebih lembut. Mungkin ia sadar, inilah saatnya melepaskan segalanya dan mencari ketenangan. Ia sering duduk bersama Ibu Siti. Dua wanita yang dulunya seperti musuh, kini duduk berdampingan minum teh sambil bercerita tentang masa lalu. Setiap kali itu terjadi, saya merasa waktu perlahan menghapus jarak di hati mereka. Suatu hari, saat saya berdua dengan ibu mertua di dapur, ia menggenggam tangan saya dan berkata pelan, "Saras, aku benar-benar berterima kasih padamu. Tanpa kesabaran dan cintamu, rumah ini pasti sudah berakhir. Aku sudah tua sekarang. Melihat kau dan Baskara bahagia membesarkan anak-anak, itu adalah kebahagiaan terbesarku." Saya menangis terseduh-seduh dan memeluknya. "Ibu, saya hanya berharap keluarga kita damai seperti sekarang ini." Perasaan saya terhadap ibu mertua telah berubah total setelah melewati semua badai. Ia tidak lagi terasa seperti orang yang tegas, melainkan seperti ibu kandung yang sesungguhnya. Hubungan saya dengan Ibu Siti juga semakin dekat. Ia menganggap saya seperti anak perempuannya, memberikan nasihat tentang cara mengurus keluarga dan menjaga kebahagiaan. Saya tidak lagi melihat kesedihan di matanya, melainkan rasa syukur dan kedamaian. Setahun kemudian, kami mengadakan acara besar untuk memperingati hari kematian ayah mertua. Hari itu, seluruh kerabat berkumpul. Di depan meja persembahan, Baskara secara terbuka berkata kepada semua orang, "Saya ingin memperkenalkan ibu saya kepada sanak saudara sekalian. Ini adalah ibu yang telah melahirkan saya, Ibu Siti. Dan ini adalah ibu yang telah membesarkan dan mendidik saya, Ibu Ratna. Saya bahagia memiliki dua orang ibu, dan seumur hidup saya akan berbakti kepada keduanya." Tepuk tangan membahana, dan banyak yang menangis. Ibu Ratna dan Ibu Siti saling berpelukan dan terisak. Saat itu, saya tahu, semua dendam telah hilang. Yang tersisa hanyalah ikatan darah. Saya berdiri diam di samping suami saya, merasakan keyakinan yang kuat bahwa kami telah menemukan kedamaian sejati setelah badai berlalu. Setelah acara itu, keluarga kami seolah terlahir kembali. Beban rahasia yang telah menekan selama puluhan tahun terangkat, dan di tempatnya, kedamaian datang. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa kini dan masa depan ada di tangan kami, dan kami memilih untuk menjalaninya dengan cinta. Seiring berjalannya waktu, Baskara menjadi pribadi yang lebih tenang dan mendalam. Ia tidak lagi tergesa-gesa atau impulsif saat stres, dan belajar untuk mendengarkan. Saat kedua ibunya berbicara, ia akan diam-diam mendekat, menuangkan teh dengan senyum damai. Setiap kali melihat senyum itu, saya merasa ia telah benar-benar tumbuh di tengah badai kehidupan. Ibu Ratna juga berubah. Tatapan tajamnya yang dulu digantikan oleh kelembutan yang langka. Suatu kali, sambil menjahit baju cucunya, ia berkata pada saya, "Dulu aku pikir menjaga rahasia adalah cara melindungi keluarga. Tapi ternyata, kebenaran, sepahit apapun, jika diungkapkan justru akan membuat orang lebih dekat." Saya terdiam sejenak, lalu menunduk. "Terima kasih, Bu. Tanpa Ibu, saya tidak akan belajar tentang kesabaran dan pengampunan." Ibu Siti, setelah diakui sebagai ibu kandung Baskara, hidup dengan lebih ringan. Ia tidak lagi menangis diam-diam setiap malam, tidak lagi menghindar dengan tatapan takut. Sebaliknya, ia menikmati kebahagiaan sederhana, mendengar panggilan ibu dari anaknya, menggandeng tangan cucunya, dan duduk bersama seluruh keluarga. Saya sering melihatnya tersenyum dengan mata penuh kebahagiaan di bawah teras. Akhirnya, Tuhan mempertemukan kami kembali, ibu dan anak. Adik ipar saya, Dewi, juga banyak belajar.
Sifatnya yang dulu kekanak-kanakan dan impulsif berganti menjadi pribadi yang berpikir dan berempati. Suatu kali ia berkata pada saya, "Mbak, keluarga kita benar-benar beruntung. Kalau keluarga lain, setelah kebenaran terungkap pasti sudah tercerai-berai, tapi kita justru saling menjaga." Aku rasa itu berkat Mbak, Mas Baskara, dan kedua ibu. Saya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu kata-katanya bukan pujian, melainkan pengingat betapa berat jalan yang telah kami lalui bersama. Suatu musim panas, Baskara memutuskan untuk mengajak seluruh keluarga berlibur. Untuk pertama kalinya, semua pergi dengan hati ringan, tanpa ada lagi rahasia. Kami memilih sebuah pantai yang sepi. Pagi hari, seluruh keluarga berjalan-jalan di tepi pantai. Baskara menggandeng tangan anaknya. Di sampingnya ada saya. Di belakang, kedua ibu berjalan perlahan sambil bercerita. Dari kejauhan, pemandangan itu begitu indah hingga dada saya terasa sesak. Siang itu, sambil makan hidangan laut, Baskara mengangkat gelasnya dan bersulang. "Terima kasih untuk kedua ibu. Saya bisa sampai hari ini adalah berkat satu yang melahirkan dan satu yang membesarkan. Sisa hidup saya akan saya gunakan untuk berbakti pada keduanya." Ibu Ratna dan Ibu Siti sama-sama menangis. Saya melihat tangan kurus kedua ibu itu saling bertaut dan menggenggam erat. Itu bukan lagi genggaman yang terpaksa. Itu adalah rekonsiliasi sejati, ikatan darah. Melihat pemandangan itu, saya merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Puluhan tahun kesabaran dan air mata akhirnya terbayar dengan keharmonisan keluarga. Malam itu, saat bulan terang menyinari lautan, Baskara memeluk saya dan berbisik, "Saras, terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Tanpa kamu, aku pasti sudah hancur." Saya bersandar di bahu suami saya. Tenggorokan saya tercekat. "Kamu juga sudah menunjukkan padaku betapa kuatnya seseorang saat memilih cinta, bukan dendam." Kami menatap bulan dalam diam, mendengarkan suara ombak. Saya tahu, sekarang, cobaan apapun yang datang, kami akan menghadapinya bersama, bergandengan tangan. Kisah keluarga kami berakhir di sini. Bukan dengan isak tangis yang pilu atau tragedi yang hancur berkeping-keping, melainkan dengan senyuman di antara air mata. Saya percaya, semua yang mendengar cerita ini akan menyadari satu hal. Kebenaran bisa menyakitkan, tetapi cinta dan pengampunan akan selalu menjadi obat penyembuh yang paling ampuh. Para pembaca yang budiman, setelah semua badai berlalu, kebenaran telah terungkap. Namun, yang tersisa bukanlah kebencian, melainkan cinta dan pengampunan. Karena hanya pengampunan yang bisa menjaga keluarga tetap bersama, dan hanya cinta yang bisa menyembuhkan luka hati. Kisah ini bukan sekadar penderitaan satu individu, melainkan pelajaran bagi kita semua. Hargailah keluarga dan orang-orang yang Anda cintai selagi mereka ada di sisi Anda. Jika cerita hari ini bermakna, mohon dukung kami dengan berlangganan, menyalakan notifikasi, dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Dukungan hangat Anda memberi kami kekuatan untuk terus menyajikan kisah-kisah nyata yang lebih menyentuh. Setiap suka, komentar, dan bagikan dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami. Mari bersama kami menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada lebih banyak orang.